Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Karimah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Perawatan, kelas 2B semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi kesehatan, yaitu tentang emosi manusia. Langsung aja kita masuk ke materinya. Menurut William James 1995, kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Kronenkron 1962, suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam. Nah, terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan secara individu. Menurut Jalaluddin Rahman 1994, memberikan bumbu dari kehidupan tanpa emosi hidup ini kering atau gersang. Nah, bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, dan situasi sekitar. Nah, di sini ada 3 emosi dasar manusia. Yang pertama ada fear, berkembangnya menjadi anxiety atau cemas. Yang kedua ada rage, berkembangnya menjadi anger atau marah. Yang ketiga ada love, yaitu menjadi simpati. Nah, ada juga 6 emosi dasar manusia. Yang pertama ada desire atau keinginan, hate atau benci, wonder atau kagum, sorrow atau kesedihan, love yaitu cinta, joy atau kegembiraan. 4 fungsi emosi menurut Coleman atau Hammond 1974. Di sini ada pembangkit energi, lalu pembawa informasi, dan pembawa pesan, dan yang terakhir ada sumber informasi. Teori emosi dua faktor Hector-Singer, reaksi fisiologik dapat saja sama seperti jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenal meningkat. Bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang timbul akan menyenangkan. Nah, tetapi apabila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut, membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakan. Teori emosi James Lange, emosi yang terjadi setelah terjadinya reaksi psikologik. Jadi kita takut karena kita lari setelah melihat ular. Jadi emosi itu adalah hasil resepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Contohnya itu takut pada harimau, respon dipersepsikan, lalu timbul rasa takut. Nah, rasa takut contoh itu orang tertawa bukan karena senang, tapi senang karena dia tertawa. Teori tentang emosi emergenik atau Kenon. Nah, emosi sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dengan reaksi psikologik atau jantung berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, adrenal meningkat. Jadi reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat. Nah, perkembangan emosi, reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, individu. Nah, respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan anak dewasa. Perkembangan ketingkatan yang paling rumit itu contohnya anak kecil marahnya berbeda dengan orang dewasa. Nah, respon emosional melalui 4 jalur, yaitu stimulus, perasaan, respon-respon internal, pola-pola tingkah laku. Perkembangan emosi juga ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Nah, contohnya seorang bayi untuk bisa tertawa memerlukan tingkat pematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu.
Gangguan emosional, teori afektif, perasaan bawah sadar, seseorang menentukan emosinya, perasaan seperti takut, benci, senang yang terus ditekan dalam alam bawah sadar dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar atau tampil di permukaan. Nah, masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkapkan ke dalam kesadaran dan individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahui atau tanpa disadari. Ada juga gangguan emosional menurut Albert Ellis 1962, masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tetapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dan irasional atau disadari atau tidak disadari. Untuk mengatasi keseimbangan emosi dengan cara mengidentifikasi ide-ide pada si anak menggunakan logika yang ketat, kemudian diperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut. Kemudian si anak didorong untuk berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru. Macam-macam emosi. Yang pertama ada takut. Takut mempunyai nilai positif dan negatif, terbentuk dari sejak kecil, bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan-ketakutan yang mereka alami sejak anak-anak. Nah, yang kedua ada marah. Marah pada anak kecil menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Nah, ini berpengaruh oleh faktor kematangan dan belajar. Yang ketiga yaitu cinta. Apa itu cinta? Di buku The Art of Loving menurut Erich Fromm 1983, sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan, akan tetapi di atas itu semua akan kebutuhan biologis. Dan yang terakhir ada 3 komponen cinta. Yang pertama ada intimate, elemen emosi atau saling terbuka, hubungan yang hangat dan percaya. Yang kedua ada passion atau elemen motivasi yang disadari, dorongan dari dalam mengubah rangsang fisiologis keinginan seksual. Dan yang terakhir ada komitmen, yaitu elemen kognitif, keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang cenderung untuk memilih partner yang seperti diri mereka. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.